Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Machine Learning Teori kelas I1 akan mempresentasikan mengenai artikel yang berjudul SVM Application for Uniaxial Compression Strength atau disingkat UCS Prediction, a Case Study for Marageh Limestone. Nah, artikel ini ditulis oleh Ahmad Kemiloglu, Lee Chaizu, Sipel Arslan, Xingxia Su, Xiaofeng Yuan, Muhammad Azarafza, dan Reza Derahsani. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zaki Mutakis Naryadi dengan NIM akhir 075 dan teman saya. Saya Muhammad Herjunata Raka dengan NIM akhir 042. Oke, next. Oke, di sini ada latar belakang. Nah, UCS ini adalah salah satu parameter utama dalam rekayasa geoteknik yang digunakan untuk menentukan kekuatan tekan aksial bantuan. Nilai UCS ini sangat berpengaruh dalam perencanaan pondasi, lereng, terowongan, dan struktur teknis sipil lainnya. Namun pengurangan UCS ini secara langsung melalui uji laboratorium membutuhkan prosedur standar yang rumit, peralatan khusus, serta waktu dan biaya yang besar. Dalam praktiknya, proses ini tidak selalu efisien, terutama pada proyek berskala besar atau daerah dengan keterbatasan fasilitas laboratorium. Next. Baik, berikutnya ini ada permasalahan. Nah, yang pertama ini pengujian UCS ini secara konvensional membutuhkan banyak sampel, peralatan laboratorium khusus, dan waktu pelaksanaan yang panjang sehingga tidak efisien untuk proyek besar atau daerah dengan keterbatasan akses. Lalu kedua, keterbatasan jumlah data uji di lapangan ini menyebabkan akurasi perhitungan UCS menjadi rendah jika hanya mengandalkan metode statistik tradisional. Lalu yang ketiga, keterbatasan jumlah data uji di lapangan menyebabkan akurasi perhitungan UCS menjadi rendah jika hanya mengandalkan metode statistik tradisional. Lalu terakhir, belum banyak pendekatan machine learning, khususnya SVM, yang diimplementasikan secara spesifik untuk memprediksi UCS pada batu kapur di wilayah tertentu seperti Marageh, Iran. Next. Oke, di sini ada solusi dan tujuan. Nah, solusinya itu kami menggunakan, di artikel ini menggunakan pemanfaatan algoritma machine learning, khususnya SVM, sebagai metode alternatif untuk memodelkan dalam memprediksi UCS berdasarkan data hasil pengujian awal dengan meminimalkan kebutuhan sampel fisik dan mempercepat proses evaluasi. Lalu tujuannya sendiri untuk mengembangkan dan mengevaluasi model prediksi UCS berbasis SVM menggunakan dataset batu kapur di wilayah Marageh, Iran, serta membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual untuk menilai efektivitasan pendekatan ini sebagai solusi teknis yang efisien dan akurat. Next, oke. Di sini ada dasar teori untuk UCS. Nah, UCS sendiri ini merupakan ukuran kekuatan maksimum kebantuan terhadap gaya aksial sebelum mengalami kegagalan. Nah, UCS ini dinyatakan dalam satuan tekanan atau MPa dan diperoleh melalui pengujian uniaxial compression test. Nah, pengujian UCS ini penting dalam menentukan kekuatan dukung tanah atau bantuan fondasi, evaluasi kestabilan lereng atau terowongan, dan pemilihan metode pengeboran dalam peledakan di tambang. Nah, menurut standar ASTM D7017 dalam klasifikasi SRM ini, bantuan dikategorikan dari sangat rendah hingga sangat tinggi berdasarkan nilai UCS-nya. Nah, nilai UCS sendiri ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komposisi mineral, kadar air, porositas, dan orientasi kekar. Nah, berikutnya ini ada dasar teori untuk support vector machine atau SVM. Nah, SVM ini adalah algoritma pembelajaran mesin terawasi atau supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan deteksi outlier. Nah, dalam konteks regresi seperti pada prediksi UCS, SVM ini bertujuan untuk menemukan fungsi prediktif yang memiliki margin kesalahan terkecil dari nilai aktual dengan memperhatikan batas toleransi tertentu. Nah, next. Jenis-jenis kernel yang digunakan dalam SPM ini ada linear, polinomial, RBF, dan sigmoid. Nah, dalam penelitian ini sendiri, kernel sigmoid digunakan karena mampu menyesuaikan hubungan nonlinear antara parameter-parameter geomekanik dan nilai UCS. Next. Oke. Uh,
evaluasi performa model SPM dalam prediksi ini dilakukan menggunakan metrik-metrik seperti berikut. Yang pertama ada MAE, ada MSE, ada RMSE, ada eh, coefficient of determination atau R kuadrat. Nah, selain itu digunakan pula confusion matrix untuk menghitung akurasi, presisi, dan recall. Next. Oke. Berikutnya ini ada dasar teori dari limestone atau batu gamping. Nah, limestone ini adalah jenis batuan sedimen yang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat. Nah, batu gamping ini terbentuk dari proses pengendapan materi organik seperti kerangka organisme laut dan mineral karbonat yang mengendap selama jutaan tahun. Nah, batu gamping ini memiliki karakter fisik dan mekanik yang bervariasi tergantung pada kandungan mineral, porositas, dan struktur internalnya. Oke, secara geoteknik, limestone ini merupakan material yang sering digunakan sebagai bahan bangunan dan konstruksi, sehingga mengetahui kekuatan tekan atau UCS, batu gamping ini sangat krusial untuk memastikan bahwa keamanan struktur yang dibangun atas atau dengan menggunakan batu ini. Nah, next. Karakteristik dari limestone ini yang mempengaruhi nilai UCS antara lain ada kandungan karbonat dan mineral pengotor, ada tingkat porositas dan permeabilitas, ada kadar air alami, dan struktur internal termasuk retakan dan kesatuan butir. Oke, limestone ini eh, dipilih karena memiliki variasi kekuatan yang luas sehingga cocok untuk mengembangkan model prediksi UCS dengan metode support vector machine atau SVM. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan bahas datasetnya. Jadi dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kumpulan data hasil pengujian uniaxial compression strength atau UCS pada batu gamping yang diambil dari wilayah Marrakech, Iran. Nah, dataset ini berisi 120 sampel batuan yang telah dipersiapkan dan diuji sesuai standar ASTM D7012. Data ini mencerminkan berbagai karakteristik geomekanik dan fisik batu gamping yang relevan untuk analisis prediksi kekuatan tekan menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Nah, di sini ada fitur-fitur dari datasetnya. Yang pertama ada density, yaitu kepadatan batuan dalam gram per sentimeter kubik. Tipe datanya float. Lalu ada porosity, yaitu persentase pori-pori dalam batuan. Itu tipe datanya float. Lalu ada konsentrasi air atau kadar air alami batuan dalam persen. Tipe datanya float. Lalu ada point load atau indeks beban titik sebagai indikator kekuatan batuan. Tipe datanya float. Lalu ada elastic modulus atau modulus elastisitas batuan dalam gigapascal. Tipe datanya float. Lalu ada UCS MPa, yaitu nilai dari UCS dalam megapascal. Tipe datanya float sebagai target atau outputnya. Nah, lalu kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama, yaitu dilakukan pengumpulan data dan persiapan sampel. Nah, penelitian ini menggunakan 120 sampel batu gamping atau limestone yang diambil dari beberapa wilayah di lokasi di wilayah Marrakech, Iran. Nah, sampel dipilih secara acak untuk mewakili karakteristik batuan di daerah tersebut. Setiap sampel berbentuk silinder dengan diameter 50 mm dan tinggi 100 mm sesuai standar ASTM D7012. Nah, persiapan sampel meliputi pemotongan dan penghalusan permukaan agar memenuhi kriteria pengujian UCS. Selama pengujian, kadar air sampel dalam kondisi alami dan pengujian dilakukan pada suhu ruang. Nah, selanjutnya ada pengujian laboratorium UCS. Sampel diuji menggunakan perangkat UCS sesuai prosedur standar ASTM D7012. Beban aksial diberikan secara bertahap hingga sampel mengalami kegagalan struktural seperti retak atau hancur. Nah, nilai UCS dicatat dengan maksimum tekanan aksial yang mampu ditahan sebagai sebelum eh sa- ditahan sampel sebelum gagal. Nah, hasil pengujian diuji normalitas datanya menggunakan kuantil chart untuk memastikan distribusi data memenuhi asumsi statistik yang diperlukan dalam pemodelan. Nah, selanjutnya ada pembagian dataset. Data UCS yang terkumpul dibagi menjadi dua subset utama untuk keperluan pelatihan dan pengujian model. Yang pertama ada training set 80% dari data.
yaitu sebanyak 96 sampel digunakan untuk melatih model SVM. Nah, sedangkan 20% sisanya yaitu 24 sampel digunakan untuk mengevaluasi performa model yang sudah dilatih. Nah, selanjutnya ada pengembangan model SVM. Nah, model diprediksi dibangun menggunakan algoritma SVM dengan kernel sigmoid. Kernel sigmoid dipilih karena kemampuannya menyesuaikan pola nonlinear yang kompleks, mirip fungsi aktivasi pada neural network. Beberapa parameter utama yang disetting dalam model yaitu ada parameter regulasi, lalu ada epsilon dan degree, itu kernel. Nah, model ini dilatih menggunakan data training untuk menemukan fungsi prediksi UCS yang meminimalkan kesalahan dengan margin maksimum. Nah, yang terakhir ada evaluasi model. Performa model diuji dengan dan divalidasi menggunakan yang pertama ada confusion matrix, menghitung akurasi, presisi, dan recall prediksi UCS. Lalu ada loss function, mengevaluasi tingkat kesalahan prediksi selama pelatihan dan pengujian. Lalu ada error matrix, itu melihat MAE atau mean absolute error, lalu ada MSE, mean squared error, yang terakhir ada root mean squared error atau RMSE. Nah, dan ada koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu mengukur tingkat kesesuaian antara nilai prediksi dan nilai aktual UCS. Nah, yang terakhir ada analisis statistik dan visualisasi. Nah, data UCS diuji normalitas dan distribusinya dianalisis menggunakan kuantil-kuantil chart dan grafik distribusi normal. Selain itu, dilakukan analisis korelasi dan visualisasi hubungan antara nilai UCS aktual dan prediksi melalui scatter plot dan heat map untuk memperkuat evaluasi kinerja model. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.